Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Semuanya udah siap untuk memuji Tuhan? Sudah. Ayo sebelum kita memuji Tuhan, kita harus siapkan dulu yang paling utama adalah siapkan hati. Baru siapkan Alkitab, siapkan catatan kalau ada yang mau dicatat, oke ya. Namun sebelumnya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau olahraga sedikit supaya otot-otot kita nggak kaku ya. Oke, olahraga sendiri-sendiri aja ya, luruskan tangannya, kakinya, badannya biar darahnya berjalan dengan lancar. Oke? Oke, semuanya udah siap memuji Tuhan? Siap. Siap, haleluya. Teman-teman, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita loh. Dia rela mati di kayu salib untuk kita. Kita juga harus bilang kepada Tuhan Yesus, kamu mau cinta Yesus. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau melanjutkan ibadah kami. Tuhan Yesus yang sertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa loh, ada amin. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai
semangat memuji nama Tuhan? Masih. Mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Bernyanyi. Teman-teman boleh duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Holy Spirit My Best Friend.
kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya Tuhan apa yang kami dengar Tuhan bisa kami tanam di dalam hati kami Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan Nasudemia Tuhan yang akan membawa firman nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Wah, siapa yang tadi semangat banget nyanyinya, semangat banget hari ini untuk mendengarkan kisah atau firman Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan hari ini, semua nyapa dulu ya, semua yang di sini halo, dan juga tentunya semua teman-teman yang di rumah halo semuanya. Nah, sebelum kita masuk, yuk kita sama-sama ada yang masih ingat? Minggu lalu Lause Melisa bawain tentang apa? Tentang Paskah, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa banget ceritanya bagaimana Yesus udah disalibkan, mati, kemudian bangkit setelah 3 hari. Nah, yang masih lupa-lupa ayat hafal minggu lalu, Lause tampilin lagi ayat hafal minggu lalunya. Yuk, boleh kita sama-sama baca di 1 Korintus 15 ayat 3b sampai dengan 4. Kita sama-sama baca ya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Wow, di cerita minggu lalu Lause juga nonton, seru banget kisahnya bagaimana Yesus luar biasa. Walaupun dia sudah disalibkan, terus kemudian dia mati, tapi dia bangkit pada hari ketiga. Gak hanya itu ya, ada yang masih ingat gak minggu lalu? Ada yang kesaksian juga tentang bagaimana biasanya main game, terus puasa, terus bisa terlepas dari kecanduan main game. Ada Koko Sisko. Nah, hari ini gak kalah menarik juga, ada satu kesaksian dari anak Five Stones, namanya Joshua. Yuk kita sama-sama nonton kesaksian dari Joshua. Nama saya Joshua, saya berumur 8 tahun. Hari ini saya akan kesaksian. Dulu aku masih membaca komik Alkitab buat anak kecil yang ini. Tapi waktu pandemi corona sejak Juli tahun lalu, Lause Angel yaitu mama saya suruh semua anak Faiston untuk mulai membaca Alkitab. Dan orang tua saya memberikan saya Alkitab ini buat baca. Dan waktu itu aku mulai baca Alkitab setiap hari 2 pasal. Sampai sekarang boleh baca 3 pasal. Dan sekarang saya sudah baca sampai 2 Samuel pasal 19. Dan naturally I can remember all the jumlah pasal dalam satu kitab. Kejadian 50 pasal, Keluaran 40 pasal, Imamat 27 pasal, Bilangan 36 pasal, Ulangan 34 pasal, Yosua 24 pasal, Hakim-Hakim 21 pasal, Rut 4 pasal, 1 Samuel 31 pasal, 2 Samuel 24 pasal. My parents was so surprised that I can do that, and they asked to me that what is the breakthrough that I want this year. I said I want to read the whole Bible. That's all. Thank you. God bless you. Bye. Wow. Tadi yang terakhir Joshua bilang
papa mamanya aja kaget, wow bisa menghafal sebegitu banyak. Tadi dia hafal ya, Kejadian berapa pasal, Keluaran berapa pasal, Bilangan berapa pasal, Ulangan berapa pasal. Wow hebat sekali. Terus kemudian apa? Katanya papa mamanya nanya, apa penerobosan yang Joshua mau? Katanya Joshua mau baca the whole Bible, satu Alkitab ini dia mau habisin. Wah nggak hanya Joshua nih, teman-teman yang di rumah juga semangat, ayo kita bisa baca Alkitab sama seperti Joshua aja bisa, berarti teman-teman semua juga pasti bisa. Jangan lupa ya baca Alkitabnya di rumah ya. Nah, hari ini kalau tadi kita udah dengar Joshua udah baca Alkitab, hari ini kita juga mau dengar firman Tuhan, sebuah kisah yang ada di Alkitab. Nah hari ini judulnya adalah The Prodigal Son atau anak bungsu yang hilang. Kita mau sama-sama saksikan gitu ya, sebuah kisah dari Lukas 15. Bagaimana seorang anak bungsu yang udah hilang, udah gak tahu kemana, tiba-tiba kembali kepada papanya. Yuk kita mau sama-sama saksikan cerita dari anak bungsu yang hilang ini. Oke, boleh dipasang. Stories of the Bible. The Prodigal Son. This is Jesus. Ini siapa? Ini Tuhan Yesus. Who is the Son of God and the Savior of the world. Anak. While Jesus was on earth, he taught Ketika everyone Yesus about ada God's di love. dunia, He healed dia many selalu people from their memberitakan tentang sickness, kasihnya performed Tuhan. many miracles like Melakukan calming banyak storms, mukjizat, menyembuhkan yang sakit, and even raised people from the dead. bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Jesus taught everyone about God's love. Yesus All selalu kinds of mengajarkan people tentang would come to kasih hear Jesus speak, pada orang-orang di including sekitar tax dia. collectors and people Gak who hanya made bad choices. banyak orang yang mau This mendengar, made the Pharisees and bahkan Jewish orang-orang leaders seperti mad. pemungut cukai, They orang-orang yang didn't think that Jesus should be around menurut these orang-orang kind baik of people. nggak harus mendengar. So Jesus told them this story. Nah tiba-tiba Yesus A kasih tahu man had sebuah two cerita. sons. The younger son told his father, Excuse me? I want my share of your estate now, Ada before seorang you die." ayah yang mempunyai dua So anak. his father agreed and gave his son his inheritance. Nah anak yang satu gimana nih? A few days later, this Minta younger uangnya son terus packed all his menghabiskan belongings seluruh uangnya. Wah and dia moved pergi to a nih, distant land. And Wah, there he dia wasted all his berpesta money dengan in uang wild yang dia living. miliki. About the time his money ran out, a great famine swept over the land, Suatu hari duitnya bahkan sudah nggak punya, udah habis. and he began to starve. Hey, Dia you! mulai He kelaparan. convinced a local farmer to hire him, Akhirnya dia bekerja di and the sebuah man sent him into his peternakan fields to feed the babi. pigs. The young man became so hungry that even the food he Bahkan was dia sendiri feeding the pigs kelaparan ketika dia looked menjaga good to him. babi-babi itu. But no one gave him anything. Tapi Finally, nggak ada he said to satupun yang himself, memberikan "At dia home, even makanan the ketika dia servants have kelaparan. food enough to spare, and Dia mulai here I'm berpikir, dying of hunger. I know. I will go home to my Mendingan father dia and cepet-cepet apologize and pulang ask him ke to rumah take me on papanya. as a servant." So he Minta returned maaf. home to his father. Nah, ketika dia And while he was still a long way off, his father saw him sampai di coming. rumahnya, Filled papanya with bahkan udah love and nungguin dia di depan. compassion, he ran to his son. Dia lari cepet-cepet, Son! wah dia peluk His son anaknya. said to him, "Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no Bapak, longer worthy of being called your son." But his bahkan father aku said to the berdosa servants, kepada surga dan "Quick, kepada engkau. bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and Bahkan papanya sandals tapi for nggak his peduli. feet, and kill the Papanya calf suruh we have been pelayan-pelayannya untuk fattening. memberikan yang We terbaik must untuk celebrate with anaknya. a feast, for this son of mine was dead and now has returned to life. He was lost, but now he is found." So the party began. Alright, yeah! Disambut Meanwhile, anaknya yang the hilang itu. older son was in the fields working. When he returned home, he heard music and dancing in the house. Huh? Hey, you!
and he asked one of the servants what was going on. Your brother is back, he was told, and your father has killed the fattened calf. We are celebrating because of his safe return. Woohoo! All right, party time. All right, yahoo! The older Semuanya brother was berpesta angry and merayakan wouldn't go in. kembalinya si His anak father came dari out and begged him. yang telah hilang, yang But sudah he pergi replied, jauh. All these years I've slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to. And in all that time you never gave me even one young goat for a feast with my friends. Wah, anak yang Yet when pertama this nggak son of terima. yours comes back after wasting your money, you Setelah anak yang celebrate by bungsu giving him udah a great menghabiskan duit, feast. tapi kembali His tetap father diterima said to him, Look, dengan dear son, sukacita. you have always stayed by me, and everything I have is yours. We had to celebrate this happy day. For your brother was dead and has come back to life. He was lost, but now he is found. Iya, kalau tadi ceritanya itu tentang gimana? Yesus sedang bercerita tentang di Lukas 15 ini dia bercerita tentang seorang anak yang hilang terus kemudian kembali. Awalnya gimana sih tadi ceritanya bahwa ada seorang punya dua anak laki-laki. Yang satu Koko, yang satu Dede. Nah terus yang adiknya bilang apa kepada papanya? Dia bilang, mana bagian dari hakku? Aku mau menggunakannya, aku mau minta hak aku sekarang. Terus kemudian gimana? Papanya kasih seluruh haknya dia, terus kemudian setelah anaknya terima, si adiknya ini terima anak bungsu, terus kemudian dia pergi untuk menghabiskan seluruh uangnya. Terus kemudian gimana setelah dia pergi, setelah dia dapetin haknya dia berfoya-foya. Mungkin dia traktir-traktir temennya, dia pakai setiap hari belanja, makan. Wah pada saat itu pasti gimana? Pasti temennya banyak banget. Namanya aja lagi banyak bisa traktir-traktir temen karena uangnya banyak mungkin. Pasti teman pada nempel, pada mau. Karena wah ntar dibayarin ini, dibayarin itu, seneng-seneng bareng. Tapi gimana? Karena saking si anak bungsu ini terus menghabiskan uangnya sampai mungkin dia nggak tahu kali ya. Tiba-tiba suatu hari loh duitnya habis, duitnya nggak ada. Udah tinggal satu sen mungkin, udah tinggal kalau koin-koin doang. Ketika itu mungkin temennya semua pergi, temennya nggak temenin dia lagi. Tapi gimana? Terus ketika itu dia menyadari dia udah nggak punya duit, dia harus bagaimana? Nah selanjutnya dia tadi gimana? Dia pergi ke tempat sekitar, ada tempat peternakan babi. Terus kemudian gimana? Dia bekerja di tempat peternakan babi itu. Dia kasih makan babinya, dia rawat babinya. Hanya itu pekerjaan yang bisa dia lakukan. Tapi tadi ya kalau kita lihat dia sendiri juga lapar, dia sendiri juga pengen makan, dia sendiri juga lihat babi-babi itu makan mungkin dia pengen makan juga. Bahkan kalau di Alkitab di Lukas 15 ayat 16, nggak usah bacain ya. Dia bahkan bilang ada ceritanya, lalu ia si anak bungsu itu ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Wah bahkan makanan babi pun dia mau. Di sini siapa yang mau makan makanan babi? Di rumah juga pasti nggak mau kan makan makanan babi. Itu makan makanan untuk hewan. Bahkan saking laparnya dia pengen banget makan. Tapi bahkan apa? Gak dikasih. Makanan buat hewan aja gak dikasih loh. Nah berikutnya kalau kita lihat ceritanya karena itu dia duduk terus dia mikir apa? Bahkan mungkin dia mikir ya langsung ya, dia masih punya keluarga. Bahkan di tempat orang tuanya aja menjadi pelayan itu lebih enak. Menjadi pelayan itu masih bisa dapat makan, masih bisa dapat tempat tinggal. Terus dia menyadari dan dia berpikir apakah dia pulang aja ya, dia minta maaf sama papanya karena dia bersalah. Gak apa-apa deh, gak jadi anaknya lagi, gak apa-apa. Tapi jadi pelayannya. Bekerja aja, dibayar juga gak apa-apa kok. Gak jadi anaknya, gak bisa menikmati fasilitas lagi, gak bisa tidur mungkin di kamarnya, gak bisa dapat pakaian terbaik.
Terus kemudian dia pulang, dia langsung cepet-cepet berangkat pulang ke rumahnya. Terus gimana? Kalau tadi di video tadi papanya udah tungguin dia dari jauh. Papanya udah duduk tungguin dia dari jauh. Terus kalau tadi juga ada sempet papanya itu meneteskan air mata, mungkin kangen sama anaknya. Nah kalau misalkan di ayat ini juga ada dibilang, maka papanya dari jauh itu melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Terus kemudian ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Jadi udah papa lihat dari jauh, bukan anaknya yang lari nyamperin papanya, tapi papanya yang lari dan samperin anaknya. Terus kemudian dia mencium si anak bungsu ini. Terus kemudian kalau kita lihat juga tadi kisahnya ya, setelah dicium, setelah dipeluk gitu mungkin kangen. Terus dia cepet-cepet panggil pelayannya, ayo siapkan jubah terbaik, pakaian terbaik, sepatu terbaik, semuanya yang terbaik. Wah, pada saat itu, pada saat papanya cium, pada saatnya peluk, papanya peluk, memang tubuh dia wangi, tubuh dia kan habis jaga babi, pasti bau kan ya, pasti bau yang nggak sedap gitu. Kalau misalkan teman-teman juga nggak mandi sehari aja bau nggak sih? Yang di sini bau nggak sih pasti? Bau kan ya? Apalagi ini, mungkin belum tentu dia mandi di tempat peternakan babi. Terus kemudian dia harus ngadepin babi setiap hari keringetan, panas. Bercampur aromanya sama aroma-aroma babi. Mungkin bau banget, tapi ayahnya aja gak peduli. Ayahnya tetap lari, cium dia, peluk dia. Terus kemudian ayahnya kan bilang sama pelayan-pelayannya, ayo cepetan kasih dia jubah terbaik, pakaian terbaik, terus makanan. Terus kemudian juga yang terakhir, ambilin binatang lembu terbaik biar disembelih gitu. Untuk merayakan kepulangan si anak bungsu. Terus tiba-tiba ada satu lagi nih anak. Kalau tadi kan ada dua kan, si bungsu sama si kakaknya ya, si sulung. Si sulung ini bekerja untuk papanya, nggak bekerja juga ya, tapi bersama-sama dengan papanya gitu ya selama ini. Dia pulang, kok tadi gimana rumahnya rame banget, ada disco kali, ada lagu-lagu, kok rumahnya rame banget, kayak lagi merayakan sesuatu, merayakan apa sih? Pas anaknya pulang, anak sulungnya pulang, dia tanya dong ke pelayannya, ini lagi ada rame-rame apa? Terus pelayannya jawab apa? Iya, kita semua lagi merayakan kepulangannya si adik, si anak bungsu. Kepulangan dia dirayakan, bahkan mempersembahkan korban dari binatang itu disembelih. Terus kemudian gimana reaksi kakaknya? Hore, adik saya yang udah lama hilang kembali, adik saya yang udah lama pergi, akhirnya rumahnya lengkap lagi, ada adik, ada kakak, ada papa. Wah, seneng gak? Reaksi dia malah, tadi dia marah, terus kemudian dia bilang ke papanya kan, dia bilang apa ke papanya? Dia bilang, kenapa merayakan kepulangan adiknya gitu. Sedangkan dia yang bersama-sama dengan papanya, setiap hari temenin papanya, mungkin kerja untuk papanya biar papanya tetap nyaman. Gak pernah dirayakan seperti itu, tapi adiknya udah bawa mungkin setengah hartanya, difoya-foyain, pulang gak kembali lagi hartanya, malah habis. Kok dirayakan dengan sangat sukacita. Tapi papanya kan bilang, karena engkau itu bersama dengan aku, apapun milikku itu milikmu juga. Dan kalau untuk adiknya, seharusnya kita bersukacita merayakan karena adikmu yang sudah lama hilang kembali. Adikmu yang udah lama gak tahu kemana akhirnya pulang. Harusnya kita bersukacita untuk hal itu. Wah, dari kisah ini apa yang kita mau pelajarin dari si papa? Kasih seorang papa. Wah, poin yang pertama itu dari kisah anak bungsu yang hilang ini kita bisa lihat. Bapak itu tidak pernah berhenti mengasihi anaknya. Seperti seorang anak di bumi dikasihi oleh papa mama, begitu juga Tuhan mengasihi setiap dari kita gitu ya. Meskipun dia udah berdosa, meskipun dia udah bawa lari uangnya, pasti selalu dimaafin. Kalau misalkan teman-teman yang di sini maupun yang di rumah ya, kalau misalkan dimarahin, segimanapun dimarahinnya pasti tetap mama papa maafin gak sih?
maafin kan pasti. Seberapa bandel pasti tetap dimaafin. Nah begitu juga hati Bapa di surga gitu. Mungkin kita suka suka nyontek atau suka bohong mungkin ya. Suka gak nurut, suka gak denger. Tapi pasti tetap dimaafin gitu. Seperti anak bungsu ini kan, bahkan dari jauh aja, ayahnya udah lihat aja, langsung tergerak belas kasihan, langsung lari, langsung cepet-cepet ketemu anaknya. Apalagi anaknya udah lama banget gak tau hilangnya, pasti kangen. Kalau teman-teman Lause juga ya, kalau misalkan berapa hari gak ketemu papa mama pasti kangen kan? Pasti kangen lah. Ya seperti itu juga Bapa di surga itu mengasihi kita, seperti itu juga kasihnya Tuhan itu gak berhenti loh buat kita. Terus kita mau lihat lagi ada poin yang kedua. Oke, poin yang kedua itu Bapa di surga itu menunggu kita untuk kembali dan menerima apa adanya. Nah sama kayak tadi, papanya nungguin terus mungkin setiap hari sedih. Kok anak saya gak pulang-pulang? Wah, anak saya kapan ya pulangnya hari ini? Kok hari ini gak pulang? Besok tunggu lagi deh di depan pintu. Masih gak pulang. Tapi tiba-tiba dia lihat jauh. Coba kalau papanya gak tungguin setiap hari. Papanya cuman seminggu sekali lah nungguin. Mungkin gak pas anaknya pulang, papanya lagi nungguin. Bisa-bisa pas anaknya pulang, wah papa saya aja gak ada di rumah, papa saya udah gak mau saya ya. Tapi ini mungkin papanya nungguin setiap hari di depan. Ngeliatin, nungguin kapan anaknya pulang. Papanya mikirin gak tuh kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tuh, yang udah mau duitnya doang, terus pulang ketika udah gak punya apa-apa, papanya gak ngelihat. Seperti itu juga kalau misalkan Bapa di surga menerima kita. Dia gak lihat apa, mau kita sebelumnya bohong, mau kita sebelumnya habis marah-marah, mau kita sebelumnya habis gak cari Tuhan, mau kita sebelumnya enggak aku gak mau berdoa. Tapi kalau misalnya kita datang lagi, Tuhan sorry, aku hari ini mau sungguh-sungguh datang dari depan, pasti Tuhan terima kita gitu. Bahkan ada juga jawaban papanya ya ketika kakaknya nanya, di Lukas 15 ayat 29 gitu. Dia mempertanyakan ke ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah. Wah berarti si anak sulung ini nurut banget. Disuruh apa mau, disuruh coba kamu pergi ke sana, mau. Coba kamu tangkap, berburu, mau. Coba kamu menanam sesuatu, mau. Belum pernah dia melanggar perintah bapaknya. Tetapi dia bilang apa? Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Di sini kakaknya gimana? Iri ya? Mungkin bukan iri tapi lebih tanya, kok nggak adil? Ya, terus udah kayak gitu ya lanjutannya langsung nggak masukin di Lukas 15 ayat 30. Dia bilang tetapi baru saja datang anak Bapak telah memboroskan harta kekayaan, tapi Bapak menyembelih anak menyembelih anak kambing itu untuk dia. Wah baru datang anaknya boros, tapi tetap perlakuannya bahkan kok lebih sukacita, bahkan kok lebih berlebihan mungkin kalau menurut kakaknya dibanding si kakaknya. Wah kakaknya menuntut adil. Kok ini gak adil gitu? Mungkin kalau di rumah sering, kok kalau dede boleh, kakak gak boleh. Dede boleh, koko gak boleh, dede boleh, cici gak boleh. Kok beda sih gitu. Tapi ayahnya bilang apa di Lukas 15 ayat 31 sampai 32. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Berarti semua yang di rumah itu punya papanya itu punya kakaknya juga, punya anak sulung juga. Semuanya loh. Terus gimana? Ayat yang ke-32. Malah papanya bilang, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kok ia telah mati dan menjadi hidup kembali? Kan dia masih hidup, nggak mati beneran terus baru bangun. Iya, yang mati itu apa? Sifat-sifat yang jelek yang dulu. Sifat-sifat yang
mau menghabiskan uang, cuma pengen foya-foya. Yang gak peduli sama papanya mungkin, yang gak peduli sama kakaknya, yang gak peduli sama keluarganya. Itu sifat-sifat yang si anak bungsu dulu lakukan. Yang tamak mungkin, mau cepet-cepet dapat hartanya dia, gak sabaran. Karena mau menghabiskan seluruhnya, masih senang-senang di luaran. Tapi dia bilang apa papanya, adikmu telah mati dan ia menjadi hidup kembali. Wah sekarang yeay, udah pulang, udah anak bungsu yang baru nih. Mungkin yang lebih rajin, yang lebih mau bantu papanya, mau bantu kakaknya. Sifat-sifat yang jelek semua dulu dibuang, sekarang yang bagus-bagus. Wow, karena ia telah hilang dan didapat kembali. Wow, papanya bersuka cita atas kembalinya anaknya. Wah seperti itu juga ya, teman-teman di rumah, ya mungkin nggak kayak sampai anak bungsu sampai pergi, sampai nggak kembali gitu. Tapi sifat-sifat yang jelek kita mau buang, terus kita mau datang ke Tuhan. Sifat-sifat yang jelek yang kayak gimana sih? Yang marah-marah mungkin. Suka lupa, tiba-tiba marah-marah gitu ya. Terus suka bohong mungkin, suka males, suka banyak hal lain sifat-sifat jelek kita. Tapi kita mau buang semuanya, kita mau kembali lagi ke Tuhan. Karena seperti orang tua kita mengasihi kita, Tuhan juga mengasihi kita gitu. Kalau misalkan kita datang, Tuhan aku mau yang baru. Mau penerobosan baru, mau buang semua sifat-sifat jelek, itu bisa. Nah, kisah ini Los tutup hari ini sampai ada ayat hafalan minggu ini. Dan sebelum ayat hafalan minggu ini, kayak tadi, di gereja kita itu ada KKR The Power 40 hari. Nah, Lause itu kayaknya apa sih itu Lause? Kita bisa ikutan gak? Kita ngerti gak? Boleh. Bareng papa mama. Kayak gimana Lause kalau misalkan masih anak-anak? KKR-nya, doa dan puasanya gimana? Nah teman-teman boleh apa yang mau diterobos atau apa yang mau dibuang dari yang dulu. Misalkan Lause sekarang aku mau puasa untuk kayak waktu kesaksian Sisko, gak mau kecanduan game. Koko Sisko aja bisa, aku juga mau bisa. Boleh. Harus komitmen paling, nanti kita berdoa bersama. Nanti tanya ke mama papanya, mama papa mau ikut nih, boleh nggak gitu. Terus kemudian misalkan aku mau mengurangi marah-marah, boleh. Doa puasa sama-sama. Atau ada yang kayak tadi mau kayak Joshua, aku mau doa puasanya targetnya aku mau bisa baca Alkitab, fokusin setiap hari 2 pasal. Aku mau kayak Joshua tadi terinspirasi bisa hafal satu kitab itu berapa pasal. Wah boleh banget. Nah mungkin boleh sama-sama nanti teman-teman di rumah tanya ke papa mama ya, mau ikut puasa nih. Terus mau puasanya tentang apa? Tentang misalkan mau tahan biar gak suka marah-marah. Tahan biar bisa ngalah, tahan biar cepet sabar, tahan biar bisa dengerin firman Tuhan lebih lagi. Atau mau sehari belajar doa 15 menit, 20 menit, nah itu boleh banget. Nah setelah itu kita juga mau ada ayat hafalan di minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini datang dari Lukas 15 ayat 24. Oke kita baca sama-sama ya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Wah, kita sama-sama ulang ya sekali lagi untuk ayat hafalan minggu ini. Di Lukas 15 ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Wah, sama seperti itu juga. Kita mau sama-sama juga apa yang sifat-sifat jelek kita mau kita buang, terus kita mau kembali ke Tuhan dengan sukacita, semangat yang baru. Yuk kita sama-sama sebelum kita tutup dalam doa, kita mau sama-sama tadi nyanyikan lagi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Biarkan
Kita mau cinta Yesus selalu. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau sekali lagi katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terakhir kita mau katakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan buat sedikit firman-Mu hari ini Tuhan, sedikit perkataan-Mu hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih buat cinta-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan buat setiap dari kami. Kau menerima setiap dari kami Tuhan tanpa syarat. Kau menerima setiap kekurangan dan kelebihan kami Tuhan. Melalui cerita ini Tuhan, kami mau Tuhan sungguh-sungguh untuk kembali kepadamu Tuhan. Biarkan Engkau yang pakai setiap dari kami Tuhan. Engkau yang gunakan setiap dari kami Tuhan untuk rencana-rencanamu Tuhan. Oh berkati juga teman-teman yang di rumah Tuhan. Biarkan kami mau buang sifat-sifat jelek kami mau buang Tuhan. Seperti anak bungsu Tuhan yang telah mati dan kembali. Yang telah hilang dan juga kembali. Seperti itu juga Tuhan kami mau kembali kepadamu Tuhan. Biarkan kami mau datang dengan sukacita yang baru. Dengan semangat yang baru Tuhan. Biarkan Kau yang pimpin di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah berdoa di sini dan di rumah sama-sama katakan. Amin. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan sehari ini. Diberkati ya. Ayo, saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa ya. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga memberkatinya. Walaupun hanya sebagian dari berkat yang Tuhan berikan untuk kami, tetapi Tuhan melihat keikhlasan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang memberi, dan juga yang masih belum bisa memberi, Tuhan terus memberkati, biarlah tercurah berkat Tuhan atasnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Ya semuanya yuk, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bilang dulu sama Lausodemia, thank you Lausodemia. Thank you. Ayo semuanya maju ke depan yuk yang ada di sini. Kita mau bilang sama teman-teman kita yang di rumah, say goodbye.